Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inkishafu ma tahta dzakni min al-mar'ati fi shalah. Inkishafu ma utawi iki nerangaken terbukanya anggota tubuh utawi iki nerangaken terbukanya anggota tubuh tahta dzakni yang dalam ngisore dagu, anggota yang ada di bawah dagu minal mar'ati saking wonten bisolati ing dalam sholat, bisolati ing dalam sholat. Ketika sholat ternyata di bawah dagu kelihatan. Jadi wanita yang sedang sholat mungkin hanya kurang pas posisinya sehingga anggota yang ada di bawah dagu kelihatan. Kira-kira sholatnya sah apa tidak? Ini sering terjadi. Qad qarraru teman-teman netepkan sapa ulama. Qad qarraru teman-teman menetapkan sapa ulama anna auratal urati ing saatuhune auratnya wanita yang merdeka. Anna auratal urati ing saatuhune auratnya wanita yang merdeka bisolati ing dalam salat jami'u badaniha iku sakabehane badannya urut. Jami'u badaniha iku sakabehane badannya urut masih wal wajhi wal kafain kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa ma'lumun lan sudah diketahui. Wa ma'lumun lan iku sudah diketahui anna haddal wajhi utawi satuhune batasan wajah. Utawi satuhune batasan wajah tulan panjangnya. Tulan panjangnya ma'iku anggota. Ma'iku anggota bainah manabitis sya'rikan di antara piro-piro tempat tumbuhnya rambut. Kang ing dalam di antara piro-piro tempat tumbuhnya rambut ila muntahal lahyaini maring atau sampai ujung dua tulang rahang, sampai ujung kedua tulang rahang dalam kurung dagu, wa ardon lan ing dalam lebarnya, wa ardon lan ing dalam lebarnya minal udhuni saking telinga ilal udhun maring telinga yang lain, ilal udhuni maring telinga yang lain. Perhatikan. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama fikih bahwasanya auratnya wanita yang merdeka. Sekarang kan semuanya merdeka. Bahwasanya auratnya wanita yang merdeka yaitu auratnya wanita yang merdeka di dalam sholat yaitu semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Paham ya? Jadi auratnya wanita yang merdeka di dalam sholat yaitu semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya terkait dengan batasan wajah yaitu ada dari sisi panjangnya, ada dari sisi lebarnya. Kalau dari sisi panjangnya yaitu sebuah anggota yang di antara tempat tumbuhnya rambut, perhatikan dari sini, ini sudah batasan wajah. Paham ya? Ini batasan wajahnya.
tempat ini sebuah anggota yang berada di antara tempat tumbuhnya rambut sampai ke ini, sampai ke ujung kedua tulang rahang atau dagu. Ini wajah. Berarti ketika wudhu ini harus tersentuh air. Begitu juga ketika sholat. Ketika sholat ini tidak harus tertutup. Nah ini terkait masalah panjangnya dari atas di antara tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Sedangkan dari sisi lebarnya minal udhun ilal udhun, dari satu telinga ke telinga yang lainnya. Nah, sedangkan dari sisi lebarnya dari satu telinga ke telinga yang lain. Anggaplah dari telinga yang kanan ke telinga yang kiri atau sebaliknya. Itu dari sisi lebarnya. Itu sebagai pendahuluan. Berikutnya waqa'ah lan teman-teman terjadi. Waqa'ah lan teman-teman terjadi kasiran kalawan akeh. Inkisyafu ma opo terbukanya anggota. Inkisyafu ma opo terbukanya anggota tahtal zakni yang ada di bawah dagu. Tahtal zakni yang ada di bawah dagu min badanil mar'ati sangking badannya perempuan. Min badanil mar'ati sangking badannya perempuan hala sholatiha ing dalam tingkah sholatnya mar'ah. Hala sholatiha ing dalam tingkah sholatnya mar'ah wa tawafiha lan tawafnya mar'ah. Fahal tu'dharu fi dzalik? Fahal tu'dharu ana toh diampuni? Fahal tu'dharu ana toh diampuni zalika opo mengkono inkisaf. Di atas inkisaf ini dikasih tanda ya, karena nanti untuk ke belakang lumayan banyak biar tidak usah ditulis, tinggal dikasih tanda. Fahal tu'dharu ana toh diampuni fi dzalika apa mengkono inkisaf naibul fa'il likaunihi korona anani ma min asfal iku sangkeng bagian bawah. Likaunihi korona anani ma tahta zakni maksudnya min asfal iku sangkeng bagian bawah am yadur atau membahayakan. Am yadur atau membahayakan zalika opo mengkono inkisaf. Zalika opo mengkono inkisaf aftauna aftu paring fatwa sapa panjenengan ya. Aftu paring fatwa sapa panjenengan na ing kita. Maksudnya na ing ingsun ya. Ini kan yang bertanya muridnya beliau Syekh Ismail Al-Yamani. Syekh Ismail bertanya kepada beliau muridnya bertanya kepada Syekh Ismail, aftu paring fatwa sapa panjenengan na ing ingsun rahimakum. Rahima mugi-mugi paring rahmatkum ing panjenengan Allah taala sapa Allah taala. Fal mas'alah waqi'is. Itu nanti jawaban wis. Jadi gini. Ini ada sebuah pertanyaan karena waqa'ah kasiran banyak terjadi atau sering terjadi bahwasanya ketika wanita sholat ternyata ada sebagian anggota yang ada di bawah dagunya ini kelihatan. Paham ya? Jadi ketika sholat ternyata mukenahnya tidak sampai menutupi anggota yang ada di bawah dagu. Akan ada cuma cukup di lehernya umpamanya, tidak sampai maju.
Nah ini bahasanya waqad waqa'a katsiran. Ini banyak terjadi. Wanita ketika sholat, hala sholatiha ketika sholat, bahwasanya anggota yang ada di bawah dagu itu terbuka. Atau ketika menjalani tawaf. Nah, ketika tawaf juga wanita itu anggota yang ada di bawah dagu itu terbuka. Apakah ini pertanyaan? Apakah itu dimakfu? Nah, apakah itu dimakfu karena termasuk bagian bawah atau tidak? Maka ini jawabannya. Fal mas'alatu mongko utawi pertanyaan waqi'atun itu terjadi halan ing dalem saknalika. Artinya sering terjadi. Pertanyaan tadi memang sering terjadi. Faqul, maka beliau menjawab faqulu mongko menjawab sapa ingsun. Faqulu mongko menjawab sapa ingsun. Wa billahi la iku kalawan Allah Ta'ala at-taufiq utawi taufik atau pertolongan. Taufik itu pertolongan kita bisa berbuat baik. Seperti sekarang bisa ngaji karena mendapat taufik. Kadang fisik sehat tapi karena tidak mendapat taufik akhirnya tidak bisa mengikuti pengajian. Atau sebaliknya, kadang ada kesempatan umpamanya, ada kesempatan tapi karena nggak sehat atau yang lain wis. Ini innang kisyafama, hamzanya dibaca kasrah ya, karena setelah lafaz aqulu. Innang kisyafama sa'tuni terbukanya anggota. Sa'tuni terbukanya anggota tahta zaknih yang ada di bawah dagu min badanil mar'ati sangking badannya perempuan. Min badanil mar'ati sangking badannya perempuan fi sholati ing dalam sholat wa tawafih lan tawaf yadurru. Yadurru iku membahayakan opo inkisaf. Yadurru iku membahayakan opo inkisaf. Inkisaf itu terbukanya anggota yang ada di bawah dagu. Oleh karena itu fayakunu mongko ono opo inkisaf. Fayakunu mongko ono opo inkisaf mubtilan iku membatalkan. Mubtilan iku membatalkan lis-sholati maring sholat. Walit tawafih lan maring tawaf. Walit tawafih lan maring tawaf. Wadhalika lan utawi mungkonu batal atau mubtilan di depannya tinggal dikasih tanda. Wadhalika lan utawi mungkonu mubtilan li'annahu iku korona sa'tuhu ma tahta zaknih di atasnya anggota yang ada di bawah dagu. Li'annahu iku korona sa'tuhu ma dakhilun iku mancing atau termasuk dakhilun iku termasuk fi umumi kalamihim ing dalam keumuman ucapan ulama. Fi umumi kalamihim ing dalam keumuman ucapan ulama yaitu fi ma yajibu satru. Fi ma ing dalam perkara yajibu kang wajib apa satruhu apa menutup ma. Satruhu apa menutup ma. Jadi gini, lah penjelasannya bahwasanya jika wanita sholat atau tawaf ternyata ada anggota yang ada di bawah dagu ini kelihatan, jadi tidak sampai tertutup dengan mukenahnya ketika sholat umpamanya, atau ketika tawaf tidak sampai tertutup dengan kerudungnya umpamanya. Maka di sini dijelaskan itu yadurru, itu membahayakan dan bahkan membatalkan sholat
dan juga membatalkan tawaf. Kenapa? Karena anggota yang ada di bawah dagu itu termasuk anggota fima yajibu satru, termasuk anggota yang harus ditutupinya. Ini. Berikutnya faqauluhu mongko utawi ucapannya ulama. Faqauluhu mongko utawi ucapan ulama. Auratul hurrah, yaitu lafaz auratul hurrah ilairihi, maknanya auratul hurrati utawi auratnya wanita merdeka. Auratul hurrati utawi auratnya wanita merdeka fi sholati ing dalam sholat iku jami'u badaniha, iku semua badannya hurrah. Jami'u badan iku sakabehane badannya hurrah illal wajha, kecuali wajah, wal kafain dan kedua telapak tangan. Yufidu iku memberi faidah. Yufidu iku memberi faidah opo qauluhum, khabarnya qauluhum. Yufidu iku memberi faidah opo qauluhum zalika ing mungkono wajib ditutupi maksudnya. Li umurin karana pira-pira perkara. Li umurin karana pira-pira perkara. Minha iku sebagian sangking umur. Minha iku sebagian sangking umur. Al istisna'u utawi pengecualian. Al istisna'u utawi pengecualian dalam kurung wajah dan kedua telapak tangan. Al istisna'u utawi pengecualian dalam kurung wajah dan kedua telapak tangan. Fa innahu mongko sa'tuni istisna. Fa innahu mongko sa'tuni istisna mi'yarul umum, itu menunjukkan lafaz yang umum. Mi'yarul umum itu menunjukkan lafaz yang umum. Wa minha lan iku sebagian sangking umur. Wa minha lan iku sebagian sangking umur. Qauluhum utawi ucapannya ulama, yaitu yajibuh wajib alaiha atas hurrah. Yajibuh wajib alaiha atas hurrah antastura opo yento menutupi sopo hurrah, antastura opo yento menutupi sopo hurrah juz'an ing sebagian, juz'an ing sebagian, minal wajhi sangkeng wajah, min jami'il jawanibi sangkeng sakabehane pira-pira sisi, sangkeng sakabehane pira-pira sisi, liyatahaqqaqa supaya jelas, liyatahaqqaqa supaya jelas bihi kalawan, di depannya tasturah juz'an, bihi kalawan tasturah juz'an. Kamalus satri opo sempurnanya menutupi. Kamalus satri opo sempurnanya menutupi lima maring perkara. Lima maring perkara ada yang selainnya juz. Oleh karena itu fadhaharah mongko jelas. Fadhaharah mongko jelas bidzalika kalawan mengkono di atasnya tasturah juz'an. Bidzalika kalawan mengkono tasturah juz'an. Anna kasfah dzalik opo sa'tuni membuka mengkono ma tahta zakni, anggota yang di bawah dagu. Anna kasfa dzalik opo sa'atuni membuka mengkono anggota yang di bawah dagu iku yaduru iku membahayakan opo kasfun, khabarnya anna kasfa
Yadurru iku membahayakan apa kasur. Wa yu'tabaru wa yu'tabaru lan dianggap wa yu'tabaru lan dianggap apa kasfur mubtilan ing membatalkan li sholati maring salat. Mubtilan ing membatalkan li sholati maring salat. Wa misluha at-tawaf. Wa misluha lan itu sesamanya salat. Wa misluha lan itu sesamanya salat at-tawafu utawi tawaf. Hada utawi iki hukum, artinya membatalkan salat. Hada utawi iki hukum mazhab sadatina Syafi'iyah. Iku mazhabnya ulama kita yang bermazhab Syafi'i. Mazhabus sadatina iku mazhabnya ulama kita Asy-Syafi'iyah kang bangsa mazhab Syafi'i. Wis. Oh berarti, nah ini. Oh berarti dari penjelasan ini ada pendapat yang lain nanti. Berarti dalam mazhab Syafi'i karena anggota yang ada di bawah dagu ini termasuk daripada bagian aurat, sehingga ini harus tertutup. Nah, tertutup. Sehingga kalau pakai mukena harus tekap. Berarti penjelasannya kalau mulai awal, nah ini. Kalau mulai awal sudah tidak menutup anggota yang ada di bawah dagu, jadi kalau mulai awal berarti sholatnya bukan batal tapi tidak sah. Paham ya? Saya tegaskan lagi, kalau sejak awal sudah terbuka, pakai mukena kurang tepat, sehingga terbuka kulit-kulit yang ada di bawah dagu ini, oh berarti sejak awal sholatnya sudah tidak sah. Kenapa? Karena ini termasuk dari bagian anggota yang harus ditutupi. Ini. Yaitu harus menutupi bagian wajah min jami'il jawanib, dari semua sisi. Baik dari pinggir umpamanya, baik dari samping, baik dari atas maupun dari bawah. Yang penting bagian wajah ini harus tertutup. Kenapa? Liyatahaqqaqa bihi kamalus satri, supaya jelas-jelas tertutup secara sempurna. Pokok bagaimana sekiranya tidak ada peluang bagian wajah yang kelihatan. Kalau sampai ada yang kelihatan, umpamanya, ini contohnya Mbak Naura sholat, ternyata kelihatan yang di bawah dagu ini. Yang lihat siapa? Yang lihat Mas Kapit umpamanya. Berarti kalau itu sejak awal sudah kelihatan, oh berarti sholatnya tidak sah. Tapi kalau kelihatan di tengah-tengah sholat, berarti sholatnya batal. Lah ini berlaku bukan cuma dalam sholat, tapi juga berlaku bagi wanita yang sedang tawaf. Jadi ketika tawaf, baik tawaf haji maupun tawaf umrah, maka harus tertutup anggota yang ada di bawah dagunya. Cuman ini menurut mazhab Syafi'i. Ini pendapat ini menurut pendapat dari mazhab Syafi'i. Berikutnya, wa amma inda ghairihim. Ini. Adapun utawi pendapat menurut selain mazhab Syafi'i. Adapun utawi pendapat menurut selain mazhab Syafi'i, kasadatil Malikiyah, seperti ulama yang bermazhab Maliki. Fa innama mongko sa'tuhuni anggota tahta zakni yang ada di bawah dagu,
Wa nahwahu lang sesamanya ma la yu'addu kasfuh. La yu'addu itu tidak dianggap kasfuhu opo membuka ma. Ma tahta ini maksudnya tinggal dikasih tanda. La yu'addu itu tidak dianggap kasfuhu opo membuka ma minal mar'ati sangking wadon mubtilan ing perkara yang membatalkan. Mubtilan ing perkara yang membatalkan. Lis sholati maring sholat. Kama koyok penjelasan yu'lamu yang diketahui zalika opo mengkono adamul butlan atau tidak batal. Yu'lamu yang diketahui zalika opo mengkono tidak batal min ibarati kutubi mazahibihim sangking piro-piro redaksi kitabnya mazhab Maliki. Sangking piro-piro redaksi kitabnya mazhab Maliki. Ini kalau mana aslinya ini jamaknya banyak, ada 3. Sangking piro-piro redaksi, piro-piro kitabnya, piro-piro mazhab Maliki. Tapi karena ada beberapa jamak, cukup 1 yang dimaknai biar tidak terlalu panjang. Berarti kayak tadi, sangking piro-piro redaksi kitabnya mazhab Maliki. Wahina idin lan ing dalam nalaikani tidak batal. Wahina idin lan ing dalam nalaikani tidak batal lawaqa'ah lamun tumiku atau lamun terjadi ya ini. Lawaqa'ah lamun terjadi zalika opo mengkono inkisaf. Zalika opo mengkono inkisaf minal amiyat sangking piro-piro wanita awam. Minal amiyat sangking piro-piro wanita awam. Allati ya amiyat lam ya'rifna kang orang ngerti sopo amiyat. Lam ya'rifna kang orang ngerti sopo amiyat kaifiyat taqayyud ing caranya terikat. Ing caranya terikat di mazhab Syafi'iyati kalawan mazhab Syafi'i. Bi mazhab Syafi'iyati kalawan mazhab Syafi'i. Fa inna sholatahunna sahihatun ini. Fa inna sholatahunna mongko saatuni sholatnya amiyat. Amiyat itu wanita yang awam. Fa inna sholatahunna mongko saatuni sholatnya amiyat sahihatun iku sah. Bis. Jadi gini. Berarti ini ada 2 pendapat. Pendapat yang di atas tadi, mengatakan bahwasanya jika seorang perempuan anggaplah istrinya Mas Kapit sholat, terus ketika sholat ternyata anggota yang di bawah dagunya kelihatan, berarti sholatnya itu Mas Kapit sholatnya tidak sah karena anggota yang ada di bawah dagu itu termasuk daripada anggota yang wajib tertutup. Jadi kalau ini dilakukan orang yang sholatnya tidak sah. Begitu juga jika dilakukan orang yang sedang tawaf, maka juga tawafnya tidak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i dan memang mazhab ini yang kita ikuti, paham ya? Memang mazhab ini yang kita ikuti dan juga yang diikuti oleh mayoritas warga Indonesia. Lah, sekarang ternyata ada pendapat yang lain. Nah, sebagaimana pendapatnya dari mazhab Maliki. Jadi, menurut mazhab Maliki bahwasanya anggota yang ada di bawah dagu jika terbuka, itu tidak dianggap
membatalkan sholat. Jadi seandainya ada seorang perempuan, ada seorang wanita yang sholat, ternyata anggota yang di bawah dagu kelihatan. Kelihatan. Maka menurut pandangan mazhab Maliki itu sholatnya tidak menjadi masalah. Paham ya? Sholatnya tidak batal. Ini kalau terjadi kepada wanita-wanita yang awam. Paham ya? Paham ya? Jadi ini jika terjadi kepada wanita-wanita yang awam. Nah ini. Karena ini termasuk hal yang samar. Termasuk min daqaiqil umur. Cuman masalahnya kalau sekarang saya sudah menyampaikan seperti ini ya, maka silakan, alangkah baiknya dan wajib untuk menutup anggota yang ada di bawah dagu tersebut. Mungkin kemarin tidak ada yang menjelaskan mungkin, atau mungkin ketika dijelaskan ternyata mungkin kurang perhatian. Paham ya? Karena memang mungkin entah kurang yakin atau apa ya kan. Ini kan sudah jelas referensinya. Ma tahtal dzakri inkisyafu ma, terbukanya anggota tahtal dzakri yang ada di bawah dagu, kan sudah jelas. Yang dilakukan oleh perempuan hala sholatiha au tawafiyah, baik di waktu sholat maupun di waktu tawaf. Menurut mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah, tawafnya juga tidak sah. Tapi menurut mazhab Maliki, jika ini terjadi kepada wanita-wanita yang awam, maka itu tidak menjadi masalah. Artinya sholatnya sah, tawafnya juga sah. Kenapa? Karena wanita yang awam itu dianggap kurang paham atau tidak ngerti tentang tata cara bermadhab seutuhnya atau sepenuhnya kepada madhab Syafi'i. Paham ya? Nah, kita akan kadang cuma ikut-ikutan, tapi kita tidak paham atau tidak ngerti bagaimana taqayyud atau iltizam di madhabin muayyad itu yang benar. Tata caranya tidak paham. Oleh karena itu, menurut beliau, sholatnya wanita yang awam yang tidak ngerti tentang hal itu tidak menjadi masalah. Karena li'annal amiyah la madhabalah. Ini kaidah umum. Li'annal amiyah qarana sa'aduni orang yang awam. Li'annal amiyah qarana sa'aduni orang yang awam la madhab iku tidak ada madhab iku mawjud lahu kedui al-ami. Karena kalau orang awam sulit untuk dihukumi. Nah, tadi sudah ada dua pandangan. Yang pertama mazhab Syafi'i, yang kedua mazhab Maliki, sehingga beliau Syekh Ismail memberi pandangan beliau, jika itu terjadi kepada orang awam maka itu tidak menjadi masalah, karena orang awam tidak paham atau tidak mengerti tata cara bermazhab, mengikuti mazhab seutuhnya itu yang benar seperti apa. Terus berikutnya ini yang agak menarik. Wa hatta minal arifat, dan sehingga sangking wanita yang ngerti. Wa hatta minal arifat, dan sehingga sangking wanita yang ngerti bi mazhab Syafi'i kalawan mazhab Syafi'i. Idza aradna nalikane karep sapa arifat. Idza aradna nalikane karep sapa arifat taqalidah ghairi Syafi'i, ing mengikuti selain Imam Syafi'i. Mimman sangking ulama yaro kang berpendapat sokoman zalika ing mengkono
Inkisaf, fa inna sholatahunna mongko saatuni sholatnya arifat. Fa inna sholatahunna mongko saatuni sholatnya arifat takunu iku ono opo sholat sahihatan iku sah. Sahihatan iku sahih. Pandangan yang ketiga, ini pandangan dari beliau Syekh Ismail. Ini juga berlaku kepada orang yang faham. Jadi bukan cuma sekadar wanita yang awam, toh sekalipun seandainya wanita yang sudah ngerti tentang tata cara bermadzhab yang baik bagaimana, cuman dia pada masalah ini dia mengikuti selain mazhab Syafi'i umpamanya, anggaplah mengikuti mazhab Maliki, maka sholatnya sah. Berarti di sini ada 3 kesimpulan dengan sudut pandang yang berbeda. Bahwasanya jika seorang perempuan yang sholat, yang mana anggota yang di bawah dagunya kelihatan, tidak tertutup dengan mukenahnya, atau wanita yang sedang tawaf, anggota yang di bawah dagunya kelihatan, tidak tertutup atau tidak ditutupi dengan kerudung atau sejenisnya, nah, maka sholatnya, tawafnya itu batal. Kenapa? Karena anggota yang ada di bawah dagu itu termasuk bagian dari anggota yang harus ditutupi. Nah, jelas. Berarti kalau mengikuti pendapat yang ini, semua sholatnya wanita yang kemarin-kemarin ketepatan anggota yang di bawah dagunya itu tidak tertutup, maka sholatnya tidak sah. Pendapat yang ini, guys. Sekarang pandangan yang kedua ini perlu diperhatikan biar tidak gagal paham, biar tidak salah paham. Pendapat yang kedua, ada pendapat yang mengatakan sah dalam hal ini mazhab Maliki jika seorang perempuan umpamanya anggota yang ada di bawah dagunya itu kelihatan, artinya tidak tertutup. Ini jika terjadi kepada orang awam, artinya orang awam, orang yang tidak ngerti bagaimana tata cara bermadzhab yang benar, bermadzhab seutuhnya dengan mazhab Syafi'i. Paham ya? Di Indonesia ini kan mayoritas bermadzhab Syafi'i, tapi tidak paham bahwasanya bermadzhab Syafi'i seutuhnya yang benar itu seperti apa, nggak paham. Karena kadang kita rata-rata ngertinya ya karena memang ikut kepada orang yang ngerti, ikut kepada ustadz, ikut kepada kiai yang ada di kanan kiri kita. Nah, maka bagi wanita yang awam yang tidak ngerti tata cara bermadzhab seutuhnya dalam mazhab Syafi'i, jika ini terjadi yaitu anggota yang di bawah dagunya kelihatan, maka sholatnya sah. Berarti kalau menurut pendapat yang ini ya, mengikuti pendapat yang ini kemarin-kemarin umpamanya wanita yang sholat mukenahnya yang tidak sampai menutupi anggota yang ada di bawah dagunya, berarti sholatnya sah. Pendapat yang ini, karena ini termasuk min daqaiqi umum, sesuatu yang samar. Yang ketiga sekarang, wanita yang faham, jadi faham bagaimana syaratnya mengikuti mazhab yang lain itu bagaimana. Jadi pindah mazhab atau ikut mazhab yang lain itu ada syaratnya. Syurutut taqlid itu ada syaratnya, ada yang mengatakan 6 dan seterusnya. Seandainya sekarang ada wanita yang faham, jadi faham dia mazhab yang ada di Syafi'i seperti ini, faham mazhab yang ada di Maliki seperti ini umpamanya, dia faham. Terus seandainya dia
awalnya bermadhab Syafi'i karena memang warga Indonesia, jelas warga Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i. Cuma karena dia paham tentang syurutut taklid, paham tentang syarat-syarat taklid atau mengikuti mazhab yang lain, akhirnya dalam masalah ini dia ikut mazhab Maliki umpamanya. Maka wanita yang arifat, wanita yang ngerti dalam masalah ini mengikuti mazhab yang lain juga sholatnya sah atau tidak menjadi masalah. Yang penting kita mengikuti mazhab dari salah satu yang 4. Mazhab dari Maliki atau Hanafi atau Hambali. Paham ya? Tidak boleh mengikuti di luar mazhab yang 4. Paham ya? Kalau pindah mazhab, maksudnya mau mengikuti mazhab yang lain, tidak boleh di luar mazhab yang 4. Tapi harus mengikuti dari salah satu mazhab yang 4. Itu pun kalau ngerti. Paham ya? Kita bermazhab Syafi'i tapi mau mengikuti mazhab Maliki. Bagaimana cara? Itu ada syaratnya. Syaratnya harus terpenuhi. Kenapa kok sah? Kalau dari wanita yang paham yang bermazhab Syafi'i tapi mengikuti mazhab Maliki, kenapa kok sah? Karena li'anna ahlal mazahib al-arba'ah. Jam berapa? Li'anna ahlal mazahib al-arba'ah qaranu sa'atuni. Ulama yang bermazhab Syafi'i, ulama yang bermazhab 4 atau imam, qaranu sa'atuni, imam yang 4 mazhab, ala hudan iku atas petunjuk saking Allah Ta'ala. Li'anna ahlal mazhab qaranu sa'atuni, imam dari 4 mazhab, ala hudan iku atas petunjuk Allah Ta'ala. Fajaza mongko mugi-mugi membalas. Fajaza mongko mugi-mugi membalas hum ing ahlul mazahib al-arba'ah. Tadi di atasnya hum ing ahlul mazahib al-arba'ah. Allahu subhanahu wa ta'ala anna sangking kita khairul jaza, kalawan sebaik-baik balasan. Khairul jaza kalawan sebaik-baik balasan. Wa bidzalika lan kalawan mengkono penjelasan. Nah ini. Wa bidzalika lan kalawan mengkono penjelasan yu'lamu diketahui anna hadhil mas'alata opo sa'atuni iki masalah. Anna hadhil masalah opo sa'atuni iki masalah allati waqa'a kang tomiku. Allati waqa'a kang tomiku as-su'alu opo pertanyaan. As-su'alu opo pertanyaan anha sangking hadhihi hiya maudhi'u khilaf. Hiya iku utawi hadhil masalah. Hiya iku utawi hadhil masalah maudhi'u khilafin iku panggonan perbedaan. Nah ini maudhi'u khilafin iku panggonan perbedaan baina a'immatil mazhab, di antara piro-piro imam mazhab, di antara piro-piro imam mazhab. Walaisat lan ora ono apa hadhihi, walaisat lan ora ono apa hadhi minal mujma' alaihi iku sangking kesepakatan ulama. Minal mujma' alaihi iku sangking kesepakatan ulama. Walhamdulillah, walhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi iku gati Allah Ta'ala alladzi ja'alaka dadi akan sapa Allah Ta'ala fil amri ing dalam perkara saatan ing kelapangan atau keluasan, saatan ing kelapangan atau keluasan. Berarti intinya dalam masalah ini adalah amrun khilafiyun, adalah sesuatu yang terjadi perbedaan. Jadi ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ini bukan dari sesuatu yang mujma' alaih. Paham ya? Berarti kalau seandainya ya kita melihat wanita yang seperti tadi sholat ternyata
mukenahnya tidak sampai menutupi anggota yang ada di bawah dagunya, kita tidak boleh mengklaim sah secara mutlak. Dan juga kita tidak boleh mengklaim tidak sah secara mutlak. Paham ya? Nah, dengan penjelasan tadi, kalau secara mazhab Syafi'i tidak sah, atau bermazhab Syafi'i tapi dia tidak paham karena orang awam, dia pendidikannya mulai dari bawah, SD, formal secara keseluruhan, memang tidak pernah mencicipi agama, SD, SMP, SMA sampai kuliah tidak pernah paham. Dan juga tidak pernah ada arahan dari gurunya atau dari tokoh masyarakat. Berarti dia termasuk kategori wanita yang awam yang tidak ngerti dalam masalah ini. Berarti sholatnya tetap sah. Paham ya? Tetap sah. Nah, jadi kita bisa menyampaikan dengan cara baik. Tapi kalau untuk santri putri, artinya orang yang berpendidikan, karena orang yang berpendidikan itu pasti diikuti oleh orang banyak, maka alangkah baiknya al-ihtiyat. Apa ihtiyat? Hati-hati. Yaitu harus menutupi anggota yang ada di bawah dagunya. Nah, pulang besok ternyata kebuka. Itu kan nanti kan orang-orang yang tidak paham itu kan juga akan menjadi omongan orang banyak seperti itu. Jadi bagi orang yang berpendidikan alangkah baiknya untuk hati-hati, yaitu mengikuti pendapat Syafi'i. Yes, mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita doa